Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvio Kejora dengan NIM 2122034. Saya berasal dari kelas 5 PAIA dengan mata kuliah Akidah Akhlak. Dosen pengampu yakni Ibu Putih Andam Dewi. Baik, sebelum kita memulai pada materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Rukun iman ini ada terbagi 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, ada iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, ada iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yakni yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas dua topik, yakni iman kepada kitab-kitab Allah dan iman kepada rasul-rasul Allah. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah salah satu rukun iman yang ketiga dalam Islam, yang berarti mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab tersebut berisi ajaran, hukum, dan pedoman hidup yang mengarah manusia kepada jalan yang benar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kitab Taurat. Yang mana kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa SAW. Yang kedua, ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud SAW. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa SAW. Yang keempat, di sini ada Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Al-Quran ini terakhir kali diturunkan? Karena Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Nah, dalil yang mengatur tentang kitab-kitab Allah yakni terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang mana di sini menjelaskan, "Hai orang-orang yang beriman, percayalah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya." Selanjutnya di sini ada hakikat Al-Quran. Hakikat Al-Quran di sini yang pertama ada kalamullah. Kalamullah ini bisa disebut dengan firman Allah, yakni wahyu yang terakhir sebagai petunjuk umat manusia. Yang kedua di sini sumber hukum dan petunjuk. Al-Quran sebagai sumber utama Islam yang mengatur aspek seperti ibadah, muamalah, moral, dan akhlak. Yang ketiga di sini ada mukjizat terbesar Nabi. Yang keempat yakni kitabnya yang universal dan abadi. Yang kelima tidak ada keraguan di dalamnya. Yang keenam bersifat terpelihara atau mahfuz. Yang ketujuh sebagai sumber ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran
yakni ada yang pertama wahyu dari Allah. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua yakni mukjizat abadi. Mukjizat ini berlaku pada akhir zaman. Yang ketiga bahasa yang indah dan sempurna. Al-Quran tidak membelit-belitkan seperti kosakatanya, cara bahasanya. Yang keempat, penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Zabur, Injil. Masuk kita kepada materi yang kedua yakni iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini pengertiannya adalah meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu sebagai petunjuk kepada umat Islam. Dalilnya yakni terdapat di Quran surat Al-An'am ayat 48. Yang mana di sini menjelaskan, dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, di sini peran Rasul. Rasul di sini memiliki tugas untuk menyampaikan pesan dari Allah dan kabar gembira. Yang kedua di sini ada universal pesan. Para rasul ditunjuk untuk seluruh umat manusia, menunjukkan bahwa Allah bersifat universal. Nah, yang ketiga di sini ada ketidakpedulian manusia. Meskipun para rasul telah menyampaikan pesan tersebut, banyak orang yang tidak menyadari atau tidak tahu menerima kebenaran yang dibawa. Itulah kandungan dari Quran surat Al-An'am ayat 48. Selanjutnya di sini ada keistimewaan selanjutnya di sini ada hakikat Rasul. Yang pertama meyakini keberadaan dan kerasulan mereka. Yang kedua di sini mengakui adanya Rasul. Yang ketiga meneladani Rasul dalam kehidupan. Yang keempat mengakui bahwa Rasul manusia biasa. Nah, keistimewaan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama yakni adalah sebagai panduan hidup manusia. Yang kedua, sumber kebenaran yang mutlak tidak bisa dirubah-rubah. Yang ketiga, sebagai bukti kasih sayang kepada Rasulullah. Yang keempat, di sini menyempurnakan iman. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari materi yang saya buat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.